Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 Perhotelan oleh Jeffrey Pat, SPD. Pertemuan ketiga, Kamis 3 Februari 2022, dengan kompetensi dasar 3.8 menghitung harga pokok produksi, 4.8 menentukan BEP dan keuntungan usaha, materi pembelajaran, break even point, kegiatan pembelajaran, pretest, project based learning, post-test. Tujuan pembelajaran: peserta didik mengetahui break even point, peserta didik memahami break even point. Materi pokok pembelajaran: A. Tarif kamar hotel akan mulai operation. B. Tarif kamar bila hotel sudah operation. Materi kedua, break even point. Dalam terminologi perhotelan, yang dimaksud dengan break even point adalah titik pulang modal sehubungan dengan room rate. Untuk mengetahui tarif kamar yang ditentukan bila mana menginginkan modal kembali, dapat diketahui melalui tarif kamar bila hotel baru mulai operation dan tarif kamar bila hotel sudah operation. A. Tarif kamar hotel akan mulai operation. Bila membangun hotel baru ditentukan, kita harus mulai menetapkan berapa kira-kira tarif kamar atau public rate kepada calon pelanggan. Faktor yang menentukan penetapan tarif antara lain: 1. Jenis kamar atau bentuk kamar yang ada, luas kamar, tingkat bintang dari hotel tersebut, melihat atau menyelidiki tarif kamar hotel sekitar atau pesaing yang kira-kira sama jenis. Cara menghitungnya sebagai berikut. Biaya pembangunan dan isi kamar lengkap dibagi 1.000. B. Tarif kamar bila hotel sudah operation. Penentuan tarif ini berbeda dengan hotel yang baru mulai beroperasi, di mana tarif awal dalam coba-coba seperti layaknya pedagang yang baru pertama menggelar dagangannya. Berdasarkan pengalaman dalam membuat tarif awal, dengan sendirinya manajemen mendapatkan pengalaman berharga pada saat menjalankan hotel. Manajemen hotel pada tahun-tahun pertama sampai tahun ketiga hendaknya tidak terlalu memikirkan keuntungan bersih yang akan didapat. Bahkan sampai tahun ke-6 pun belum memperoleh apa yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya biaya besar yang bernama biaya depresiasi aktivasi tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak, pernah mengeluarkan aturan bahwa hotel yang baru beroperasi mendapatkan tax holiday 5 tahun, artinya selama 5 tahun pertama bebas membayar pajak pendapatan. Mana mungkin memperoleh keuntungan bersih, sementara biaya depresiasi masih besar, sedang penghasilan masih rendah. Selama 5 tahun, tarif-tarif akan berubah sesuai dengan pengaruh pasar. Cara penentuan tarif kamar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor pendapatan, yang kedua faktor biaya tetap, yang ketiga faktor biaya variabel atau biaya tidak tetap, dan yang keempat faktor jumlah kamar terjual pada satu periode. Berikut penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan terdiri dari kamar, telepon dan fax, laundry and dry cleaning, makanan atau food, beverage atau minuman, banquet, drugstore atau toko kebutuhan tamu, sport and recreation, pendapatan lain-lain. Yang kedua, biaya tetap terdiri dari biaya karyawan, biaya depresiasi aktivasi tetap, biaya pajak bumi dan bangunan PBB, biaya perkantoran, biaya bahan bakar dan tenaga listrik, biaya pemeliharaan. Yang ketiga, biaya variabel atau tidak tetap terdiri dari
biaya HPP, harga pokok produksi, yang terdiri dari kamar, telepon dan fax, laundry dan dry cleaning, makanan, minuman, bangkit, drugstore, sport and recreation, lain-lain. Biaya operasional, marketing, bahan bakar dan tenaga listrik, entertainment, pajak pembangunan pertama, pajak pendapatan. Keempat, faktor jumlah kamar yang terjual atau room sold pada satu periode. 4 faktor tersebut di atas bisa didapatkan dari data accounting berupa rugi laba, usaha bulanan atau tahunan. Yang kelima, rumus yang dipakai untuk menghitung BEP atau break even point adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan jelas dan teliti rumus berikut ini. Untuk perhitungan BEP, break even point, dengan rumus biaya tetap dibahagi 1 kurang biaya variabel dibahagi pendapatan. Untuk break even point kamar, BEP dibahagi kamar yang terjual. Sebagai contoh perhitungan misalnya, pendapatan Rp2.110.100, biaya tetap Rp907.460.000, biaya variabel Rp498.650.000, kamar terjual 12.030 kamar. Perhatikan dengan cermat kedua rumus ini dan contoh perhitungan yang sudah di bawah ini. Berikut kita akan menghitung. Nah, untuk BEP sendiri, seperti rumus yang ini, maka biaya tetap kita ambil dari sini, dipindahkan ke sini. Nah, untuk perhitungan yang ini, 1 kurang biaya variabel dibahagi pendapatan, biaya variabel yang ini kita pindahkan ke sini, pendapatan yang ini kita pindahkan ke sini. Maka akan didapat sebagai berikut. Biaya tetap, nominal tetap ada sama, sementara hasil perhitungannya ini Rp498.650.000 dibahagi Rp2.110.100, maka didapat 0,2363. Maka biaya tetap dibahagi 1 kurang 0,2363, maka didapat seperti ini. Biaya tetapnya tidak berubah, masih sama. Sementara untuk pembagiannya, hasil dari pengurangan ini, maka didapatlah ini. Sehingga BEP Rp907.460.000 dibahagi 0,7637. Maka hasilnya BEP Rp1.188.241,456. Nah, maka untuk perhitungan BEP kamar akan kita jumlahkan sebagai berikut. Hasil penjumlahan BEP yang ini kita pindahkan ke sini, sementara kamar yang terjual kita lihat jumlahnya di sini, kita pindahkan ke sini. Maka untuk BEP kamar Rp1.84241,456 dibahagi 12.030. Maka didapat hasilnya Rp98.773. Itu adalah BEP kamar. Nah, sampai di sini semoga kalian paham. Jika masih bingung atau belum terlalu paham, silakan disimak lagi dari awal.